Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita awali aktivitas pada hari ini dengan bersama-sama bersaat teduh di dalam doa pagi. Selamat pagi sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memulai hari kita dengan hati yang penuh syukur dan kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan melalui doa pagi kita hari ini. Mari sahabat, kita mengambil waktu hening sejenak untuk mempersiapkan diri kita sebelum kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Waktu hening dipersilahkan. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kesempatan yang Engkau berikan pagi hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan, kesehatan, dan kesempatan untuk bertemu dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami datang bersama-sama ke hadirat-Mu untuk memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam kerinduan kami juga untuk mendengar tuntunan firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu sebagai pelita yang menerangi setiap langkah kami, sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap, karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Kuasa Kristus kan nyatalah ramani dan cemerlang. Shalom sahabat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perenungan firman kita hari ini terambil dari Kejadian 1 ayat 28. Kejadian 1 ayat 28. Demikianlah firman Tuhan. Allah memberkati mereka dan berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah dan taklukkanlah bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang melata di bumi." Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang bukan hanya membaca, merenungkan, tapi juga melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat, saya ingin mengajak kita sejenak untuk merenungkan sebuah pertanyaan sederhana. Apa yang muncul di benak sahabat ketika mendengar kata pekerjaan? Apakah yang terbayang adalah gaji, rutinitas, tanggung jawab, atau justru rasa lelah? Memang benar, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pekerjaan ada didefinisikan sebagai tugas untuk mencari nafkah. Namun bagaimana dengan definisi pekerjaan menurut firman Tuhan? Di dalam ayat yang kita baca bersama-sama, kita melihat Kejadian 1 ayat 28 menjelaskan bahwa sebuah peranan yang Tuhan berikan. Allah memberikan peranan untuk beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah bumi. Sahabat, kata taklukkan dan berkuasa bukan berarti memiliki sebuah definisi kita boleh menggunakannya sesuai dengan keinginan kita,
atau hanya sekedar tugas, atau bahkan sesuatu rutinitas yang dikerjakan dan akan menghasilkan kelelahan. Kata taklukan dan berkuasa memiliki arti yang lebih dalam. Bekerja adalah bagian dari identitas kita sebagai gambar Allah. Yang berarti pekerjaan kita itu adalah anugerah sekaligus mandat dari Allah. Ini berarti pekerjaan kita seharusnya tidak dipandang hanya sebagai cara untuk mencari nafkah, melainkan sebagai partisipasi kita di dalam rencana Allah atas dunia. Sejak semula, pekerjaan bukanlah sebuah akibat dari dosa, melainkan bagian dari ciptaan yang baik. Sejak awal manusia telah diberi tugas ilahi untuk mengelola ciptaan Allah. Allah memberkati manusia dengan sangat luar biasa, dengan berkat-berkat yang dilimpahkan di dalam penciptaan. Yang berarti fokus pekerjaan bukan lagi tentang diri kita, tapi fokus kita adalah apa yang Tuhan tugaskan kepada kita. Bekerja untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita melihat dengan jujur bagaimana seringkali kita melihat pekerjaan kita sehari-hari. Mungkin sebagai sumber mencari nafkah, rutinitas yang monoton, atau bahkan beban yang berat. Jika pekerjaan hanya kita lihat sebagai tugas atau hal yang melelahkan, membosankan, maka kita akan terus-menerus mengeluh. Bahkan kita merasa sinis. Mengapa saya perlu mengerjakan tugas ini? Mengapa saya perlu mengerjakan bagian ini? Namun, jika kita memiliki pandangan, pemahaman bahwa pekerjaan adalah sebuah mandat dan anugerah dari Tuhan yang kita kerjakan untuk menaklukkan dan berkuasa dalam artian kita mengambil bagian dari peranan Allah, maka kita akan mengerjakan setiap tugas dan tanggung jawab itu dengan baik. Kita akan melihat pekerjaan kita adalah satu bagian di mana kita bisa mengerjakan misi Allah di tengah dunia. Baik melalui profesi kita sebagai guru, sebagai wirausaha, sebagai dosen, sebagai ibu rumah tangga, dan setiap profesi lainnya. Kita akan melihat setiap bagian itu menjadi peranan anugerah yang Tuhan berikan untuk kita menjadi berkat bagi lingkungan sekitar kita dan juga bagi kerajaan Allah. Sahabat, mari kita menanggapi firman ini dengan melihat bahwa bekerja perlu dikerjakan dengan hati yang penuh dan pemahaman yang benar. Pekerjaan bukan lagi soal mencari nafkah saja, tapi melainkan mengerjakan misi Allah di tengah dunia. Yang kedua, mari kita melihat bahwa profesi kita ini adalah bagian untuk melayani dengan kasih, bukan untuk mengeksploitasi rekan kerja kita, orang terdekat kita, atau bahkan keluarga kita. Namun, setiap profesi kita, pekerjaan kita, memiliki panggilan untuk mencerminkan kasih Allah kepada orang lain. Pekerjaan kita mungkin terasa kecil dan tidak terlihat, tetapi jika kita lakukan untuk Tuhan, itu akan menjadi terang bagi banyak orang dan memiliki nilai kekal di matanya. Mari kita menjalani pekerjaan kita dengan satu keyakinan bahwa pekerjaan adalah sebuah anugerah dari Allah untuk kita terlibat di dalamnya. Amin.
Bapa kami yang di sorga, kami kembali datang memohon pertolongan Tuhan di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Kami telah melihat bahwa pekerjaan yang Tuhan berikan adalah anugerah bagi kami. Ajari kami untuk bisa menjadi umat Tuhan yang terus mengerjakan setiap pekerjaan kami, bukan hanya untuk memenuhi kehidupan kami, namun untuk terlibat di dalam peranan kami di tengah dunia, untuk menjadi berkat dan nandang kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Kami mau menyerahkan setiap perjalanan hidup kami dan juga setiap pekerjaan kami ke dalam tangan Tuhan. Pakailah kami Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, keluarga kami ke dalam tangan Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka juga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat, doa pagi kita telah usai. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.